Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segala hormat saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau boleh Bapak Ibu sekalian boleh maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku di depan terlebih dahulu, supaya saudara-saudara kita yang belakangan datang boleh menempati tempat duduk di belakang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Iralama syandara labatakara labaraliasi ralabaraliasan. Iralama takara labaraliasandara labatakara labaraliasi. Iralama takara labaraliasandara labaraliasi karalabaraliasi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya perlindungan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi dan menaungi setiap kami di bawah kepak sayap-Nya. Kami tidak usah takut akan kedahsyatan malam, akan panah yang terbang di waktu siang, karena Tuhan membentengi kami dengan kasih setia-Nya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa, pujian, dan penyembahan kami. Kami mau angkat hati kami buat Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Bernyanyi karena besar kasih setia-Nya bagi kami. Bernyanyi karena Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Bernyanyi karena kami bersuka cita di dalam Engkau. Maka kami bernyanyi ya Tuhan. Pagi hari ini basuh kami dengan darah anak domba Allah. Kalau kami dengar berita-berita buruk ya Tuhan, mengenai virus corona, mengenai krisis ekonomi, kami taruh hati dan pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan mata kami arahkan kepada Tuhan, Pencipta kami, yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pagi hari ini, biarlah ketakutan kami Engkau gantikan menjadi keberanian yang kudus. Ketakutan kami Engkau gantikan dengan pengharapan yang baru. Sebab pada waktu jiwa kami tertekan, kami belajar akan ketentuan-ketentuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Mari kita yang sudah mengalami kasih Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
bukan hanya dari kata orang saja Tuhan, bahwa Engkau mengagumkan, bahwa Engkau layak terima pujian kami. Tapi hari-hari ke depan kami akan mengalami, dan kami mau berkata, sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Jalan-jalan-Mu tiada terselami. Engkau membuka jalan saat tidak ada jalan. Bahkan Engkau bekerja pada waktu kami tidak melihatnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, ada penjelasan sedikit. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mungkin silakan duduk. Saya akan memberikan sedikit pengarahan dan edukasi kesehatan mengenai virus corona yang saat ini menjadi bahan perbincangan dan viral di mana-mana. Oke, izinkan saya meminta maaf atas nama mewakili Gembala Bapak PDP Christian Tamtama Abidullah yang saat ini sedang ada dalam pelayanan di Belitung, dan juga para pelayan pekerja serta semua aktivis yang ada di gereja kami di tempat ini. Kami meminta maaf atas pemberian salam saat kami Bapak Ibu masuk ke dalam gereja dan saat Bapak Ibu bertemu dengan para pelayan dan aktivis pekerja yang ada. Saat ini izinkan kami untuk memberikan salam seperti ini. Jadi saat kami memberikan salam seperti ini, Bapak Ibu harap meresponinya juga dengan seperti ini. Yuk kita coba yuk. Tengok kanan kiri, katakan shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Dan juga ada beberapa hal yang juga kami sampaikan, bahwa saat Bapak Ibu tadi kita sudah mulai masuk ke dalam ruangan gereja kami, Bapak Ibu akan diukur suhu badannya, dan pekerjaan pelayan kami tadi sudah lakukan itu. Mohon maaf kalau itu kami juga lakukan, karena batas 37,5 kami arahkan untuk kembali kami arahkan ke klinik atau ke rumah sakit terdekat, dan nanti ada pelayan pekerja yang akan mengantarkan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu boleh beristirahat di ruang yang sudah kami sediakan nantinya. Jadi itu yang kami akan sampaikan. Dan juga untuk juga nasihat untuk hidup sehat dan bersih. Di situ ada satu, rajin mencuci tangan. Dan kami juga menyiapkan antiseptik di depan di meja counter. Bapak Ibu sebelum masuk dan sesudah keluar dari ruangan ibadah, Bapak Ibu boleh lakukan itu. Kami sudah siapkan di meja counter. Dan juga jika Bapak Ibu ada dalam kondisi flu atau batuk, mohon maaf untuk dapat mempergunakan masker. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat beristirahat atau segera memeriksakan ke dokter atau ke klinik terdekat di tempat ini. Dan juga nanti para pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini akan menuntun Bapak dan mengantarkan Bapak Ibu ke tempat klinik yang terdekat di tempat ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas mungkin ketidakbiasaan kita untuk melakukan salam atau melakukan cek suhu badan, dan ini hanya sementara. Ini sifatnya hanya sementara. Setelah itu kita akan kembali normal, karena ini juga anjuran dari pemerintah. Pemerintah juga menganjurkan supaya digalakan seperti ini di kantor, di gereja maupun di sekolah-sekolah. Dan 14 hari ke depan ini semua kita lakukan, karena 14 hari ke depan juga pemerintah menganjurkan untuk ada dibuatnya libur bagi anak sekolah dan bagi para karyawan yang mungkin juga di kantornya akan dilakukan seperti itu. Jadi ini adalah kegerakan nasional. Jadi bukan dari kami sebagai gereja atau Rayon 1D, tapi ini adalah kegerakan nasional yang kami lakukan. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari surga. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan takut. Amin Bapak Ibu. Kami full timer dari GBI Jalan Gatot Subroto. Sebelum kami melayani berkantor di Sentul, kami juga di temperature check. Jadi
dan setiap lantai ada antiseptik. Jadi jangan takut, tapi kita harus berjaga-jaga. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Yang setuju kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tidak usah takut, kita tetap percaya kepada Dia, sebab Allah menjagai dan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Allah. Amin. Kita percaya. Lihat kiri dan kanan, depan dan belakang saudara. Beri senyum yang termanis dan katakan shalom. Kita tidak usah takut, tapi berjaga-jaga itu perlu. Amin. Biarlah oleh kesaksian darah anak domba Allah kita menang, bahkan kita mengalahkan virus corona. Yang percaya
dan berdoa itu sangat penting. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan simak bersama-sama pesan dari Gembala Sidang kita. Mari kita mendengarnya. Kita yang kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Sambil saudara memberi persembahan diakonia, kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Irala masyandara labarala baraliasi, irala baraliasi, irala barala baraliasi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
mengaruniakan anugerah Tuhan. Biar kami semua termasuk hamba, sebelum kami mendengar firman, kami hitung satu persatu. Kami hargai semua yang Tuhan buat dalam hidup kami sampai hari ini. Siapakah kami Tuhan sampai kami bisa ada sehari ini? Kami gak punya apa-apa, kami terbatas dalam banyak hal. Tetapi karena kebaikan, karena anugerah, kami ada sampai hari ini. Hamba mau berdoa biar setiap orang masuk untuk mendengar firman Tuhan dengan sikap hati yang demikian. Tidak take it for granted, tidak asal-asal saja dengan hidup ini. Karena hidup yang kami alami, yang kami jalani sampai hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Kami harus menghargai sungguh-sungguh. Karena ini pemberian yang berharga yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami terbatas dalam banyak hal Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati seorang murid untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu gak tahu apa-apa, biar kebenaran firman-Mu yang dinyatakan, nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Selama penyampaian firman, biar ada orang-orang yang mengalami Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berfirmanlah bagi kami, hamba-Mu berdoa. Hanya roh yang daripada Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan juga bersedia menjadi murid Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak silakan duduk. Terima kasih teman-teman worship team. Shalom. Perkenalkan, nama saya Librano Luis Abitule. Saya biasa dipanggil Lano. Saya lahir dari almarhum papi saya yang orang Ambon dan almarhum mami saya yang orang Jogja. Dan saya menikah dengan istri saya Elvira Setiawati, Garut, Palembang. Garut Palembang ada sejarahnya, terima Yesus. Ya, pada tahun 93 istri saya Tuhan tangkap dan dia pindah dari Jeddah, terima Yesus, dan hidup mengasihi Tuhan sampai hari ini. Dan kami punya satu orang namanya Caleb Daniel Abitule. Terima kasih untuk Pak tempat ini, berikan kesempatan kepercayaan buat saya, juga buat para penyampul di tempat ini. Hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya bicara mengenai hidup karena percaya. Bapak Ibu bisa katakan kepada kanan kiri, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Amin. Pak Christian, saya punya waktu berapa menit? Sampai jam berapa? Sampai 40 menit ya. Oke, terima kasih. Kita cepat-cepat saja. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Iya. Saya sengaja mengambil bukan saja terjemahan satu jenis Alkitabnya satu, tapi terjemahannya ada 3 yang saya ambil, yang umum dan Alkitab yang terbuka, lalu kemudian Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu perhatikan kata percaya lalu melihat. Lalu kita akan terbuka bicara begini, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini, Bapak Ibu termasuk saya juga, bahwa hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu sangat terbatas. Siapa di sini yang bisa lihat sampai 1 kilometer ke depan dari tempat ini? Ada yang bisa? Saya juga nggak bisa. Bahkan nggak usah jauh-jauh, saya sampai ke Pak Christian sana pun saya sudah mulai nggak bisa lihat yang detailnya apa. Jadi hati-hati kalau kita hidup karena melihat, karena penglihatan kita terbatas, karena sinful nature kita, karena manusia waktu peristiwa Adam dan Hawa jatuh, Adam dan Hawa, mereka tertarik dengan apa yang melihat, padahal Tuhan sudah bilang jangan sentuh, jangan ambil buah itu. Perhatikan, mereka terjebak dengan apa yang mereka lihat. Sudah banyak orang bicara mengenai corona, saya nggak bicara mengenai corona, tapi bahwa hati-hati kalau kita hidup karena melihat.
Lalu karena kita hidup karena merasa, kita hidup karena mendengar. Bapak Ibu dan saya bisa tawar hati dengan apa yang kita lihat. Kita baca Quran, kita dengar berita, kita akan tawar hati karena apa yang terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu googling, itu ada berita yang cukup highlight bahwa ada banyak orang yang mati di kolam renang karena salah memperkirakan dalamnya kolam renang. Jadi dia berpikir bahwa dia bisa berenang ke dalam, ternyata air atau satu kumpulan air itu belum sampai di sini. Sampai kumpulan air itu bahwa tidak sama karena kita punya penglihatan terbatas. Penglihatan kita sangat terbatas. Kita nggak bisa hidup karena melihat. Rasul Paulus mengingatkan kita, sekedar info buat Bapak Ibu, dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 7 ini, 2 Korintus 5 khususnya, itu jemaat di Korintus adalah jemaat yang hidup dengan kemajuan yang baik pada saat itu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Saya perlu agak lama di sini baru kita masuk, karena penglihatan kita terbatas. Nah, tadi teman-teman multimedia sudah tampilkan, nggak apa-apa. Sekarang bisa tampilkan gambar pensil dan gelas tadi. Ini adik-adik yang sekolah di SMP dan SD belajar ini. Saya nggak akan belajar teknisnya, tapi simpelnya saja begini. Karena ada bias, ada perbedaan kerapatan air dan udara, sehingga pensil yang di atas yang besarnya seperti itu. Saya masih bicara tentang pensil. Nah, kelihatannya seperti itu. Nah, waktu kita hanya hidup karena melihat seperti ini, kita nggak bisa melihat sesungguhnya keadaan yang terjadi. Nah, oke, sekarang slide berikutnya. Ini cukup teknis, saya Bapak Ibu perlu tahu. Perhatikan gambar yang A, garis putus-putus. Kita berasumsi bahwa bendanya akan ada di sini. Kalau kita mancing atau kita buang sesuatu, tetapi ternyata sudutnya ada di sini. Demikian sebaliknya, kalau kita dari dalam air, kita lihat ke atas. Saya nggak akan lama-lama ini, tapi saya perlu kasih pengertian yang mendasar buat Bapak bahwa penglihatan kita sangat terbatas. Itu intinya yang saya mau sampaikan. Jadi kalau penglihatan sangat terbatas, kita jangan hidup karena melihat, tapi kita hidup harus karena percaya. Amin. Kita harus hidup karena percaya, karena kalau kita melihat terbatas. Atau bapak-bapak yang suka nyetir bawa mobil, adalah keadaan kalian tentu seperti ada minyak yang di depan kaca mobil, ada air. Tapi kalau kita berhenti, nggak ada. Jadi kalau kita hidup hanya karena melihat, kita akan terjebak dengan keadaan-keadaan yang terjadi dan membuat iman kita menjadi goyah. Nah, dalam pengertian bahasa Yunani-nya, Ibrani, bahwa kata melihat tuh eidos. Eidos itu begini, bahwa kita fokus percaya dengan apa yang kita lihat. Itu arti pertama. Eidos arti yang kedua begini, kita tertarik dengan appearance, kita tertarik dengan perawakan. Saya ulangi, eidos dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 7 adalah melihat, itu adalah percaya dengan apa yang kita lihat. Lalu yang kedua, kita tertarik dengan melihat appearance. Nanti kita baca ke dalam. Bapak Ibu tahu cerita waktu Saul datang ke rumah Esai lalu mau mencari orang-orang yang diurapi Tuhan. Lalu Tuhan bilang bahwa jangan lihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Nanti kita sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, bahwa karena penglihatannya terbatas, appearance itu maksudnya begini. Dunia kasih pengertian begini. Kalau orang looks-nya, kelihatannya, tingginya seperti ini, kurus, karakternya akan seperti ini. Orang yang berat badannya sekian, mukanya kotak atau mukanya segitiga, lancip, karakternya akan seperti ini. Padahal siapa yang tahu deepest heart, dalam daripada kehidupan orang itu. Jadi yang dimaksud di sini bahwa eidos itu adalah
hanya fokus dan tertarik untuk memperhatikan apa yang kelihatan, tidak tertarik untuk lihat yang lebih dalam. Umpamanya, saya latar belakang dari orang Ambon, kami biasa bicara keras. Istri saya kaget-kaget waktu dalam pernikahan, dia pikir saya marah. Padahal buat saya nggak sedang marah, tapi nadanya tinggi. Jadi kalau cuma lihat begitu, perhatikannya, dan kalau kita ketemu dengan orang Indonesia Timur, tapi garang. Atau sebaliknya, kalau kita dari orang Jawa itu kalau pakai belangkon, Bapak Ibu, belangkon itu topi orang Jawa, topi begitu, di belakangnya kayak ada semacam sebentuk seperti telur begitu di sini. Orang Jawa itu diinjak kakinya. Saya tidak sedang bicara mengenai budaya, tapi kita lagi belajar tentang hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena ini menipu. Nggak apa-apa, kakinya udah keinjak. Tapi ada satu karakter orang Jawa, karena saya juga latar belakang mami saya orang Jogja. Belangkon itu di belakang di kepalanya tuh ada begini, artinya begini, di depan nggak apa-apa. Tapi dia nggak selesai. Kelihatannya halus banget. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu bahwa hati-hati dengan apa yang dilihat, karena itu kita terbatas dengan penglihatan kita. Next, cepat-cepat pengertian ini saya mau kasih gambaran yang ekstrim. Saya mau tanya, ada berapa jenis besar titik di gambar ini? Saya ulangi, ada berapa jenis besar titik? Karena masih pagi saya sengaja interaktif supaya Bapak Ibu terlibat aktif dengan firman. Ada yang bisa jawab? Bapak satu, yang lain? Dua, yang lain? Tiga. Maaf dengan Pak siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi yang benar. Cuman satu. Ini bicara mengenai hati-hati dengan apa yang kita. Kenapa jadi kelihatannya ada yang jawab dua, ada yang tiga? Karena posisinya direngganin. Ini direngganin. Kalau Bapak Ibu ukur, ada punya waktu, nanti saya kasih PowerPoint ini diukur. Besarnya sama, karena waktu saya buat besarnya juga sama. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jadi saya perlu lama di bagian ini untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang bahwa segala sesuatu itu sangat terbatas dengan apa yang kita lihat. Dan mari kita lihat bahwa nggak ada di PowerPoint, di 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Bisa bantu saya teman-teman di multimedia. Pak Christian nanti bisa bantu saya kalau tinggal 10 menit. Tolong kasih ingat saya, karena saya kalau sudah pegang mic nanti nggak berhenti bicara. Oke, 1 Samuel 16 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ayat 7 katakan bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Bapak Ibu perhatikan ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku, hanya Tuhan, telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kenapa saya agak lama di sana, supaya waktu kita masuk di firman ini, kita lihat ada kontrasnya, dan Tuhan jelas-jelas bilang bahwa waktu Samuel masuk dalam kehidupan untuk mencari orang-orang yang diurapi, dia melihat Eliab besar, cakep. Itu yang kelihatan. Tadi Eidos itu adalah tertarik dengan apa yang dilihat dan fokus kepada appearance, pada penampilan. Lalu ayat 7 katakan, tapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati. Jadi dengan kata lain saya mau bilang buat Bapak Ibu, kalau dunia, kalau orang salah melihat Bapak Ibu, enggak apa-apa, karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan enggak terjebak dengan melihat apa yang dari luar. Tuhan tidak. Sebaliknya, kalau kita hidup jaim
kita acting, kita hanya poles-poles yang di luar. Firman ini mau bilang begini, Tuhan lihat yang di dalam. Bukan berarti saya ajar Bapak Ibu untuk berpakaian sembarangan. Enggak, anak-anak Tuhan harus berpakaian rapi, harus excellent. Tetapi jangan mendandani hidup kita yang di luar ini lebih banyak daripada di dalam. Karena Tuhan memperhatikan apa yang di dalam, yaitu hati kita. Hari-hari sebagai konsultan, sebagai seorang trainer, banyak sekali waktu saya melayani orang-orang untuk interview, mereka berdandan begitu cantik, wangi luar biasa. Tapi waktu bicara, maaf, nggak ada apa-apa. Karena mereka lebih fokus, mereka pikir dengan mereka dandan seperti itu mereka bisa diterima. Saya kasih tahu rahasia buat Bapak Ibu teman-teman yang nanti akan punya anak-anak untuk wawancara. Saya bicara yang real life, harus dandan rapi waktu wawancara, tapi lebih penting adalah mempersiapkan semuanya waktu ditanya, ceritakan apa yang bisa dikasih buat perusahaan ini, pengalaman kerja sebelumnya, waktu kuliah lakukan hal apa. Itu yang interviewer tertarik daripada melihat penampilan. Nah, yang terjadi daripada 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 tadi, bahwa kita, Tuhan ingatkan, jangan melihat apa yang dilihat dari luar itu. Karena Tuhan memperhatikan hati kita, bukan apa yang kelihatan. Nah, hidup karena percaya, kata percaya itu adalah pistis pisteo, yaitu bicara mengenai, nggak ada di PowerPoint. Jadi hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Melihat tadi saya sudah sampaikan eidos, yaitu tertarik dengan fokus kepada apa yang dilihat, lalu tertarik dengan appearance. Tapi kata percaya sendiri adalah pertama, bicara mengenai satu keyakinan yang teguh. Jadi hidup karena percaya itu ada satu keyakinan yang teguh di dalam, bahwa kita percaya karena ada dasar, yaitu firman Tuhan. Karena Bapak Ibu tidak memiliki itu, Bapak Ibu nggak tahu harus percaya apa. Orang bisa saja duduk di gereja yang sama, bisa tepuk tangan yang sama, menyanyi lagu yang sama, mengatakan Tuhan baik. Tapi kalau tidak ada keyakinan yang teguh tentang firman itu, waktu masalah datang, lalu bingung, ini di firman mana ya? Ini di ayat mana? Tapi kalau Bapak Ibu terlatih, dibangun untuk membangun kehidupan dalam pujian dan penyembahan, devotion, waktu khusus dengan Tuhan, lalu membangun itu bisnis itu, rasa percaya itu, Bapak Ibu akan pegang satu keyakinan yang teguh. Walau 1000 orang rebah di sisi kanan kiri, Engkau Tuhan Allah. Itu karena apa? Karena ada keyakinan yang teguh. Karena kalau tidak Bapak Ibu dan saya, kalau tidak punya keyakinan itu, Bapak Ibu dan saya akan gampang tawar hati dan akan gampang distract, akan gampang bingung dengan segala sesuatu yang kita lihat. Kita lihat berita, lalu kita lihat, oh, corona sudah kemana-mana. Tapi kalau kita punya keyakinan yang teguh, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia berkuasa. Amin. Kalau Dia berkuasa, kita harus hidup dalam keyakinan teguh itu. Karena kalau enggak, Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu akan sangat capek karena tidak punya keyakinan yang teguh. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu yang tidak ada masalah? Sebelum saya lebih lanjut, bisa kasih senyum dulu buat saya. Oke, saya bisa lanjut? Iya, jadi bahwa kita harus punya keyakinan itu, karena hidup ini kita punya banyak masalah. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, orang bisa lari dari Tuhan. Sangat bisa. Saya sudah melayani banyak orang tanpa masuk merefer ke teman-teman prophetic worship team. Pimpin pujian, menyanyi, oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Tapi waktu masalahnya datang, lalu dia bilang, aduh Kak, masalahku terlalu besar, Kak, tak mungkin Kak. Lalu ujung-ujung gak melayani lagi. Saya mau hotline apa yang real life. Jadi hidup karena percaya, Bapak Ibu dan saya harus membangun satu keyakinan teguh bahwa apa yang Tuhan firmankan itu ya dan amin. Karena kalau enggak, Bapak Ibu akan ragu-ragu, bolak-balik data di KKR, bolak-balik di konseling, masalahnya tetap sama. Masalahnya, apakah Tuhan tidak bisa tolong? Enggak. Bapak Ibu dan saya harus bangun keyakinan yang teguh bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Ya dan amin.
Kita harus memiliki itu. Dan kemudian arti pistis atau pisteo yang kedua, yaitu mengenai percaya, itu adalah jaminan kepastian. Ada orang juga yang saya layan waktu saya bicara, kamu yakin gak kalau hari ini hidupmu selesai, kamu kemana? Aduh Kak, saya gak tahu juga. Sangat ironis, orang yang mengaku kenal Yesus, dia gak tahu waktu dia hidup dia mau kemana. Saya mau pastikan dulu, Bapak Ibu tahu di tempat ini, kalau Bapak Ibu hidupnya selesai, Bapak Ibu akan kemana? Amin? Yakin? Bapak Ibu harus yakin itu. Harus yakin itu. Karena waktu Tuhan datang kedua kali atau hidup kita selesai, gak ada satu orang pun yang tahu. Kemarin salah satu anak rohani saya meninggal dalam posisi tidur bersama-sama dengan istrinya. Dan istrinya bilang, Kak, saya nggak tahu kalau suami saya sudah nggak ada. Waktu saya antar anak saya, lalu dia telepon, saya datang. Dia bilang, saya menyesal. Saya biasanya kalau dia gelisah karena suaminya lagi sakit, kalau dia gelisah saya kebangun. Dan waktu dokter periksa, dokter bilang, waktu saya ketemu dengan dokter datang sekitar jam 8 dinyatakan dengan alat meninggal. Tapi menurut dokter sekitar 3-4 jam sebelumnya dia sudah meninggal. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita hidup bukan karena percaya, tidak punya kepastian, Bapak Ibu akan sangat menakutkan mengalami hari-hari hidup. Dan saya bersyukur meskipun dua anak rohani ini, yang salah satu istrinya dia sedih karena dia nggak tahu suaminya udah nggak ada, tapi saya bersyukur bahwa karena mereka di dalam Tuhan. Dan setelah saya tanya istrinya, dia bilang, iya Kak, suamiku pernah punya cerita ke saya bahwa dia rindu kalau dia Tuhan panggil tidak masuk rumah sakit, tidak merepotkan saya sebagai istri. Dan dia meninggal dalam posisi tidur. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang menemui mereka, saya bersyukur bahwa karena mereka hidup dalam Tuhan, mereka pegang janji firman Tuhan. Meskipun mereka sedih karena anaknya masih kecil, tetapi bahwa arti dari hidup karena percaya, ada jaminan kepastian. Waktu setiap orang yang percaya mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu hidupnya selesai, tempatnya ada di surga. Amin. Amin. Oke, saya bisa lanjut Bapak Ibu. Oke, ya, karena penglihatan kita sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa tadi hidup karena percaya, hidup bukan hidup karena melihat. Percaya saya sudah elaborasi tadi, karena melihat tadi eidos. Lalu kemudian kata hidup, yaitu peripateo, artinya begini. Karena melihat waktu saya baca cepat-cepat saja. Arti kata hidup dari bawah hidup, jangan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Pertama adalah bergerak maju, kedua melewati proses, lalu yang ketiga harus atur hidup. Saya jelaskan pelan-pelan buat Bapak Ibu. Jadi hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat, yang Rasul Paulus sampaikan tadi. Arti kata hidup itu Bapak Ibu, bukan sekedar bangun tidur lalu seperti tadi Roh Kudus ingatkan saya untuk sebelum firman kita hargai apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak menghargai Tuhan dan semua yang Dia buat, kita akan hidup seenaknya. Artinya begini, waktu kita percaya, oh saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi arti kata hidup itu pertama bergerak maju, melewati proses. Saya jelaskan yang dua ini. Artinya semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kalau hidup karena percaya, pegang kebenaran janji firman Tuhan. Pertama, Bapak Ibu dan saya, sekalipun ada masalah, pasti akan bergerak maju. Itu arti kata arti firman dari 2 Korintus 5 ayat 7 dalam kata hidup. Jadi peripateo itu artinya begini, bahwa kita bergerak maju. Selama saya hidup hampir 50 tahun, saya tidak pernah menyaksikan orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya begitu-begitu saja. Saya tidak pernah menyaksikan itu. Sebaliknya saya menyaksikan sekalipun ada masalah datang dalam hidupnya, karena dia pegang janji firman Tuhan, dia hidup karena percaya, hidupnya bergerak maju. Hidupnya lebih baik dari hari ke hari. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dalam masalah bolak-balik itu saja. Jadi kalau saya konseling orang bolak-balik datang dengan masalah yang sama, saya nggak akan bicara yang lain. Saya bilang, sudah lakukan belum yang disepakati sebelumnya, yang dinasihatkan sebelumnya? Kembali ke firman.
Karena nggak mungkin orang hidup sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Nggak mungkin orang percaya jadi firman Tuhan. Hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Hidupnya begitu-begitu saja. Karena Tuhan nggak mungkin salah. Pada Tuhan tidak ada yang salah. Jadi kalau kita hidup begitu-begitu saja, berarti ada masalah dengan hidup kita yang kita jalani. Arti yang kedua, melewati proses. Bapak Ibu dan saya alami proses. Semua orang di ruang ini saya yakin semua alami proses. Tidak ada orang yang bebas dengan prosesnya Tuhan. Bahkan orang yang banyak di proses Tuhan, kalau terus bergerak maju hidup karena percaya, dia akan Tuhan promosikan untuk hal-hal yang besar. Amin. Karena orang yang setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Waktu bersedia diproses. Manusia hidup karena melihat cenderungnya. Pinginnya langsung dipromosikan, pinginnya langsung bisa mengalami sesuatu yang besar. Tapi tadi firman kita belajar, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat yang di luar. Jadi Tuhan tahu persis, mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, pasangan hidup saya kok belum ada contoh. Aduh Tuhan, saya belum dapat pekerjaan yang lebih baik. Tuhan melihat hati. Tuhan tahu kapan, Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu caranya untuk memberkati kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam pengertian ini, hidup karena percaya, kita akan tahan dalam proses dan kita akan bergerak maju. Sampai kapan? Sampai setiap tahapan bilang, cukup sekarang kamu terima upah dari apa yang kamu hidupi selama ini. Kalau enggak kita akan putar-putar. Bapak Ibu belajar cepat-cepat saja. Lihat bangsa Israel. Orang Amal bilang tak putar-putar di padang gurun. Karena mereka bukan hidup karena percaya, mereka hidup karena melihat. Mereka bilang, mana janji Tuhan ini di padang gurun, gak ada apa-apa. Itu pun 12 mengintai, dikirim untuk melihat tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu ceritanya, cerita sekolah minggu. Dari 12 orang yang dikirim, hanya 2 orang yang punya pengamatan yang benar. Karena mereka tidak hidup karena melihat. 10 orang itu, besar-besar, kita nggak mampu. 2 orang itu, Caleb, bukan Caleb Daniel anak saya, karena saya terinspirasi dari situ saya diberkati. Caleb bin Yefune dan Yosua. Mereka bilang, ya ada orang besar-besar di sana, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan mereka dan kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi bukannya saya ajak Bapak Ibu untuk hidup itu nggak perlu lihat, enggak. Bahaya kalau Bapak Ibu jalan nggak lihat sesuatu. Ya kita boleh lihat itu, kita boleh lihat ini dan itu, tentu hal-hal yang kudus kita jaga. Tapi maksud saya begini, kita harus fokus untuk apa rencana Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan mau kita percaya dan yakini. Pertama, arti hidup tadi, yaitu bergerak maju, melewati proses. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saya harus atur hidup kita. Kita nggak bisa jual, Tuhan aku percaya Engkau memberkatiku. Tuhan aku percaya Engkau Allah yang berlimpah dan kasih, Engkau membuka tingkap langit. Lalu kita hidup asal-asalan. Banyak orang bilang, Tuhan bagaimana? Waktu percayakan hal besar. Saya ambil contoh dalam hal finansial. Berdoa. Good. Lewati proses, bergerak maju. Tuhan kasih breakthrough, terobosan, terima uang. Tetapi yang ketiga, hati-hati. Pengertian kata hidup dari hidup bukan karena percaya, melihat, tapi hidup karena percaya. Artinya begini, kita harus atur. Itu arti kata sesungguhnya. Kita harus atur uang kita harus atur sikap. Contoh sederhana, Bapak Ibu kalau nggak atur, meskipun bilang, saya percaya Tuhan pegang kendali, saya percaya firman Tuhan menyertai saya. Lalu Bapak Ibu nggak perhatikan poin yang ketiga dari kata bagaimana kita harus hidup, yaitu atur. Lalu Bapak Ibu nyebrang di depan. Cerita ini sudah sangat sering dipakai oleh hamba di mana saja. Lalu kita nggak lihat kanan kiri. Lalu kita ada aturan, umpamanya Bapak Ibu tunggu di busway, sudah harus tunggu. Coba saja Bapak Ibu nggak ikuti aturan yang ada. Bapak bilang, enggak, saya anak Tuhan, saya hidup karena percaya. Lalu Bapak Ibu terobos saja aturan, kira-kira pasti ditarik orang ke belakang enggak? Atau mungkin ada orang yang bisa berlaku lebih kasar buat kita. Kita nggak bisa bilang kita hidup karena mengasihi Tuhan, hidup karena percaya, lalu kita abaikan sikap kita yang harus atur semua hidup kita. Banyak anak-anak yang saya konseling juga, nah kak saya begini. Sederhana saya tanya gini, kamu bangun jam berapa?
Habis pulang dari game center, Kak jadi bangun jam 11. Saya pernah alami itu sekitar 10 tahun yang lalu. Saya bisa 3 hari 2 malam di game center. Terjebak, merasa kepuasan di sana. Tetapi Bapak Ibu harus melihat bahwa hidup ini, bahwa pertama harus bergerak maju karena ada hidup, karena janji kebenaran firman Tuhan. Kemudian melewati proses yang ketiga, kita nggak bisa sembarangan. Lewat portal di depan, security bilang Pak kiri, putar lalu naik ke atas. Kalau Bapak Ibu mau langsung terabas itu portal, nggak mau ikut aturan, Bapak Ibu nggak bisa datang ibadah. Hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus hidup penuh aturan, harus disiplin. Kita datang tinggal duduk, tapi saya yakin percaya ada orang yang datang beberapa jam sebelum atur kursi. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan dan banyak orang yang berkata. Bapak Ibu juga nggak bisa pakai baju sembarangan. Karena orang melihat Tuhan nggak dari hidup kita, atau orang akan tersangkut. Cepat-cepat saja Amsal 6 ayat 6 dan 7. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita belajar dari semut. Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Banyak anak-anak Tuhan bermasalah karena waktu diberkati Tuhan, dia nggak tahu dan dia emosional, dia nggak atur keuangannya dia. Harus ada yang jadi roti untuk dia makan bersama-sama dengan keluarganya atau kalau dia belum menikah untuk dirinya. Tapi juga harus ada benih yang dia tabur, dipakai untuk pekerjaan Tuhan atau memberkati orang lain. Kalau semuanya jadi roti dan kita makan, kita akan habis. Belajar dari semut. Sangat simpel, karena kalau kita tidak melakukan ini, kita akan menjadi orang yang tidak bijaksana. Artinya, bukan juga saya bilang bahwa kepada Bapak Ibu, mari sekarang kita ke mall, kita ke supermarket, beli semua itu seperti orang-orang yang lagi panik itu. Bukan. Itu bukan hidup karena percaya. Itu hidup karena melihat. Tapi yang dimasukkan di sini adalah bahwa belajar disebut begini. Kita bijak dengan semua yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu harus atur setiap hari kita mau bikin apa. Untuk anak sekolah saja, pasti suami istri gak mudah untuk sepakat, karena mau atur yang terbaik. Hari ini keuangan bagaimana, kondisinya seperti apa. Nah, mengakhiri firman ini, satu contoh terakhir. Kalau tadi saya kasih contoh bagaimana kita mengelola keuangan, hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Saya bersimpati dengan jemaat di sini yang waktu banjir kemarin kebanjiran. Tapi saya juga lihat di sosial media yang kebanjiran itu tetap datang ibadah. Amin. Amin. Itu berarti hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Awal-awal Tuhan bentuk saya sebelum saya berbicara, Tuhan percayakan berkhotbah. Saya awalnya di worship team. Saya tinggal di Mampang 1 tahun 2005. Dari situ daerah banjir Bapak Ibu. Kalau banjir sudah siap-siap semuanya, mau pergi pelayanan. Lalu banjir, mesti lipat kaki celana, lalu masukin sepatu di tas. Lalu jalan begini, sampai di bawah begini air mulai naik. Aduh, sudah basah sudah. Lalu tunggu bus. Lalu kalau orang ngebut, orang lewat, baru orang Ambon bilang, orang Manado bilang tampias, kepercik, fus, jahat semua baju putih. Mau bilang haleluya itu berat sekali. Kalau dalam posisi ini, haleluya, 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 itu salah satu lagu favorit anak saya. Jadi itu gampang sekali. Tapi waktu jadi buru-buru sampai di gedung tempat ibadah, lalu Bapak Ibu tahu untuk pengering tangan, saya nyala kalau saya buka baju saya, dasi saya, jas saya, kalau ayo Kak, udah doa, mana?
Jadi beberapa kali dalam posisi penyembah orang pikir saya dalam hadirat Tuhan. Tapi saya lagi tahan dingin. Belum sarapan. Masih kasih jomai. Tapi kalau hidup karena melihat, saya yakin bahwa Tuhan gak bawa saya sampai sejauh ini. Karena saya akan patah semangat dan saya bilang, Tuhan capek juga melayani Tuhan. Belum pergi pelayanan sudah mesti berenang, ayah sudah sedikit, Bapak Ibu dulu di Mampang. Belum sebelum Pak Ahok benerin semuanya. Segini. Jadi kalau Bapak Ibu datang sekarang bisa bersih-bersih, cantik-cantik, berterima kasihlah buat Tuhan untuk semua kebaikan dan hargai, lakukan yang terbaik. Amin. Karena Dia layak untuk menerima yang terbaik dari kita. Amin. Hidup karena percaya. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi mengalami apa, tapi jangan hidup karena melihat. Demikian juga dengan sakit penyakit. Ada satu anak yang matanya sudah buat karena tumor. Papa dan mamanya datang dari Ambon. Lalu saya dihubungkan dengan satu orang. Kalau hidup karena melihat, saya akan cuma pakai alasan, oh ya sudah baik-baik ya, nanti Tuhan tolong, sudah nanti dirawat saja, nanti rumah sakit. Tetapi bahwa hidup karena percaya bukan karena melihat, bahwa bilur-bilur Yesus sudah menemukan kita, Dia bangkit dari antara orang mati. Saya dorong Bapak Ibu, betul ada Pak Christian Tamtama, ada Pak Christian Sandel, pernah tua yang bisa berdoa. Bapak Ibu, Tuhan kasih Roh Kudus dalam kapasitas yang sama. Tumpang tangan berdoa dalam nama Yesus. Kanker engkau mati, engkau stop, tidak berdaya sekarang ini. Ini cukup keluar dari topik khotbah saya yang saya nggak siap. Saya bisa bawa foto ini dan bola matanya masuk ke dalam. Bukan karena saya, tapi Bapak Ibu dan saya punya Yesus yang hebat itu. Jadi hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Jadi Bapak tulis dalam nama Yesus, kanker engkau sembuh. Ada orang yang bibirnya keluar, tapi dia tetap melayani Tuhan. Nyanyi, bibirnya keluar nggak bisa masuk. Tapi karena hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Dengan cara ajaib Tuhan benerin itu lidahnya. Saya mau tanya pertanyaan introspeksi dari saya. Kita semua baik-baik. Kalau kita marah Tuhan bahwa waktu keadaan berbeda, gimana Tuhan keadaan nggak seperti yang saya mau. Kalau kita marah Tuhan, kita lihat di 1 Samuel 17, 23, 26, teman-teman di multimedia minta tolong. 1 Samuel 17, 23 sampai 26. Saya baca dulu sambil nanti multimedia menampilkan firman ini. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar namanya Goliat, orang Filistin. Jadi ini peristiwa cerita Daud dan Goliat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengar. Bapak perhatikan kata pendekar. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Belum, masih tetap tadi. Balik lagi, ya kata pendekar. Jadi itu yang orang lihat pada saat itu. Yang mereka lihat bahwa Goliat itu pendekar. Dan diasosiasikan kalau pendekar itu hebat, jago. Ya, artinya begini. Orang kalau lihat pendekar, disebut pendekar, orang akan berpikir dia jago berperang. Kemudian dia menjadi orang yang sangat sulit dikalahkan. Meskipun Bapak Ibu sudah tahu cerita Daud dan Goliat, dalam konteks hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita lihat selanjutnya firman ini. Next. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya. Kenapa mereka lari? Karena mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat. Saya ulangi. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat takut. Mengakhiri firman hari ini, pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu lihat contoh ini. Kalau Daud hidup karena melihat,
Dia tidak akan bisa berperang atau maju berperang menghadapi Goliat. Dan lihat ketika semua orang Israel, Bapak Ibu, saya nggak punya waktu, tapi saya cepat-cepat ajarin ke Bapak Ibu. Kata semua orang ini bukan berarti semua orang umum, bukan. Ini bicara mengenai orang-orang Israel yang berperang pada saat itu. Bayangkan, orang-orang yang berperang lari ketakutan. Karena apa? Mereka melihat Goliat. Dalam studi literatur, Goliat tingginya hampir 3 meter. Daud sekitar 158-160. Orang Jakarta bilang Daud gak cipel waktu lihat Goliat. Dia gak tawar. Jadi Goliat, Bapak Ibu, menggambarkan masalah hidup kita. Besar apa yang kita hadapi, tetapi belajar daripada Daud. Next. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Ini semua orang mengekspresikan apa yang mereka lihat. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Berikutnya, lalu berkatalah Daud. Nah, Bapak perhatikan, ini Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Nah, Bapak Ibu, ini pengajaran sebentar. Pada zaman itu, seorang laki-laki yang tidak bersunat itu adalah aib. Jadi ini bicara mengenai new dimension. Bapak Ibu harus masuk dalam dimensi yang baru cara melihat sesuatu. Kebanyakan orang Israel pada saat itu melihat bahwa Goliat adalah prajurit. Tetapi Daud melihat lain, karena kenyataannya Daud mengatakan, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang mengindahkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Bapak Ibu lihat, ada satu dimensi cara melihat yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kita hidup dengan cara pandang, kita hidup dengan apa yang kebanyakan orang lakukan, Bapak Ibu akan jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun banyak orang bergerak ke arah yang lain, tapi ketika Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan suruh Bapak Ibu stay, Tuhan suruh Bapak Ibu berjalan kepada jalan yang lain yang bukan dengan itu. Karena kalau Bapak Ibu tidak berjalan dalam rencana Tuhan, tidak ada kingdom protection, tidak ada perlindungan dari kerajaan, tidak ada penyediaan. Bapak Ibu akan setengah mati karena Bapak Ibu keluar dari jalannya Tuhan. Jadi Daud mau bilang kepada orang itu, kalian anggap dia prajurit, tapi orang ini gak ada apa-apanya. Jadi pada zaman itu Bapak Ibu akan bisa belajar saja bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah aib yang besar. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Berikutnya, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Terus, ketika ia kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi Elia terjebak juga hidup karena melihat. Dia mempermasalahkan sikap Daud yang seolah-olah bertentangan dengan apa yang dilihat mereka. Karena dia beranggapan bahwa Daud hanya mengembangkan kambing domba 2-3 ekor di padang gurun itu. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu Tuhan lagi percayakan apa. Lalu Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan terlalu kecil. Atau waktu orang datang dalam hidup Bapak Ibu, aduh orang ini nggak ada apa-apanya. Dan Bapak Ibu tahu dari cerita ini, akhirnya orang yang nggak dianggap itu, yang diperhadapkan dengan prajurit itu, orang yang tinggi hampir 3 meter itu. Dari cerita ini bahwa akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya Goliat hidup apa. Masalah keuangan, masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan.
Hati-hati jangan sampai orang menawarkan jalan keluar yang lain yang bukan dari Tuhan. Kita nggak bisa tepuk dada dan kita bilang, oh enggak, saya enggak dia. Banyak orang juga, maaf yang saya layani, anak Tuhan, waktu masalah hidup datang, kepepet, lalu akhirnya pergi ke orang pintar. Ada satu ibu di gereja kami datang. Saya melayani sebagai wakil gembala di GBI Crashing and Family di BSD. Dari data saya sudah lihat pasti orang ini berhubungan dengan kuasa Tuhan, karena bicaranya. Lalu salah satu staf bilang, Pak, dia minta didoakan. Sudah nanti aja, saya lagi bicara dengan dia datang. Pak, saya didoakan cara Kristen juga nggak apa-apa, Pak. Ternyata dia dari seberang. Lalu dia disakiti suaminya. Sekali lagi saya bicara real life. Lalu karena dia lihat suaminya nggak bisa berubah, dia pergi ke semua orang pintar dukun yang ada. Lalu bicara dengan dia, saya bilang, ibu habis banyak uang. Kok Bapak tahu? Roh Kudus kasih tahu ke saya, ibu habis banyak uang, ibu itu. Iya. Ada salah satu dukun yang minta saya beli motor. Saya sudah kasih motor. Suami saya nggak balik-balik. Hidup karena percaya atau hidup karena dunia. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya gunung masalah sebesar apa. Lalu rasanya belum selesai. Tapi tadi bahwa kalau kita hidup karena melihat, kita terjebak dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kelihatan, appearance. Tapi kata percaya itu bahwa yakin teguh bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau ya dan amin, kalau belum terjadi, Bapak Ibu dan saya harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kabar buruknya, Tuhan suka dengan proses, kita suka dengan hasil. Kita ingin terjadi segera, tapi Tuhan tahu waktu dan cara yang terbaik bagaimana untuk menolong kita, waktunya dan caranya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang menempatkan Yesus sebagai cuma tukang sulap. Waktu kita berkelimpahan banyak hal, Tuhan Yesus di pojok aja ya. Wow, kita hidup tadi, gak atur keuangan, gak atur pernikahan, hidup asal-asalan saja. Lalu waktu masalah terjadi, lalu Tuhan Yesus, tolong dong, uang saya habis, Tuhan tolong berkati saya. Atau waktu pilih pasangan hidup, gak tanya Tuhan. Atau minta pendapat daripada pemimpin-pemimpin yang di gereja, lalu sudah bilang contohnya, bilang jangan. Tapi bilang, Tuhan sudah. Kalau Tuhan itu udah Tuhan di pojok aja. Saya mau milih menurut cara saya sendiri. Lalu sudah kecentok, lalu Nona sudah kasih tinggal kita, lalu aduh. Saya layani banyak anak-anak yang benjol-benjol, bukan karena dipukul orang, tapi karena tabrak kepala diri. Kenapa? Aduh Kak, pacar saya pergi tinggalin saya. So pity, ini lucu mungkin, tetapi ini real life. Ada orang yang bisa tinggalkan Yesus hanya karena laki-laki atau perempuan pacarnya tinggalkan dia. Hidup karena percaya. Kalau kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali kita, Nona mau kasih tinggal kita, enggak apa-apa, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Orang mau kasih tinggal kita, enggak apa-apa. Orang mau ambil jabatan kita, orang mau melakukan korupsi, silakan, tapi kita hidup benar. Kenapa saya bicara kuat di bagian ini? Tuhan proses saya sebelum saya bisa menikah dengan istri saya. Saya perlu Tuhan proses 15 tahun waktu ditinggal nikah oleh calon saya tahun 97, sudah undangan dan sudah 11.000 undangan, dan 1 minggu sebelum hari perempuan tinggalkan saya. Saya maaf, saya garis bawahi, bukan saya bicara gender ya, tapi memang calon saya waktu itu adalah seorang perempuan dan dia tinggalkan saya. Lalu waktu saya diskusi dengan Pak Krismanus Samuel, dia bilang, kamu, untuk seorang kamu, Tuhan paling tahu bagaimana harus proses kamu. Lalu waktu saya menikah 2012, dia bilang, ya, untuk seorang kamu Tuhan perlu 15 tahun untuk proses hatimu supaya kamu layak terima orang yang dari Kedar Tuhan tarik untuk menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saya nggak tahu, saya minta Timotius ke depan, ke depan kita mengakhiri firman. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang kehilangan apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu dan saudara sedang diperhadapkan dengan hal apa. Diperhadapkan, Tuhan kasih pengertian di hati saya, ada sejumlah orang di ruangan ini yang seperti berdiri di perempatan, yang seperti berdiri di persimpangan jalan, bahwa lalu dunia dan orang yang sudah belok kiri saja, minta pendapat orang itu, dia jawabannya bagus, orang pintar, banyak orang ditolong. Tapi firman Tuhan enggak, andalkan Tuhan, berdiam dirilah, berlakulah setia, jangan marah karena apa orang buat. Saya undang Bapak bangkit berdiri. Mungkin saudara dikecewakan, orang ambil Bapak Ibu punya privasi, orang ambil Bapak Ibu punya pekerjaan, orang tipu uang Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu terjebak untuk, aduh saya ingat preman itu, saya ingat debt collector itu. Atau Bapak Ibu diperhadapkan satu pergumulan yang gak pernah selesai. Tuhan, keluarga saya begini terus, gak pernah selesai. Saya mau pastikan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu hidup karena percaya, datang ke Tuhan, pegang janji firman-Nya, dan atur hidup baik-baik, Bapak Ibu pasti mengalami pertolongan Tuhan. Waktu Bapak Ibu percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya janji firman-Nya, dan bijak dengan hidup, atur hidup sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu sudah percaya firman Tuhan, percaya Tuhan good, Bapak Ibu harus atur hidup baik-baik. Gak bisa Bapak Ibu sembrono hidup ikut Tuhan. Gak bisa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidupnya sangat teratur. Dia menciptakan langit dan bumi pun, dan semua isinya teratur sekali. Hari pertama bikin apa, lalu hari terakhir dia istirahat. Bapak Ibu dan saya tidak bisa terabas nature, gaya hidup kerajaan surga. Oh, maunya saya saja. Bapak Ibu, ini bukan jalan, Bapak Ibu ngotot saja. Aduh, sudah dibilang jangan lewat sana. Saya nggak tahu, tapi Tuhan kasih pengertian, saya puas sekali. Ada sejumlah orang di ruangan yang berdiri di perempatan. Ada sejumlah orang yang sudah benjol-benjol dengan masalah hidupnya. Kehilangan uang banyak sekali. Air mata tumpah banyak sekali. Karena ngeyel, karena tidak mau atur hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena hanya terjebak hidup karena melihat, bukan hidup karena percaya. Jadi Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu hari ini untuk sungguh-sungguh kasih hidup sama Tuhan. Memutuskan untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena penglihatan kita terbatas. Kondisi pertama ya, Tuhan tahu di hati saya, ada sejumlah orang, ada 3-4 orang di ruangan ini yang berdiri di persimpangan keputusan yang sulit, yang bingung, panik, dan bahkan tergoda untuk mencari jalan lain yang bukan di dalam kebenaran firman. Di tempat saja, karena keadaan, saya percaya bahwa harapan Tuhan tidak tergantung dengan sentuhan. Roh Kudus dari tempat ini. Kalau itu Bapak Ibu, di tempat saja Bapak Ibu angkat tangan.
Semua tangan tertunduk. Haleluya. Haleluya. Semua mata tertutup. Sekali lagi, Bapak Ibu yang berdiri di persimpangan, kebingungan mengambil keputusan. Ada keputusan yang besar yang harus diambil. Kinarala Bapak. Sulit sekali mengambil keputusan itu. Terima kasih Tuhan. Sendiri aku lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan memilah hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan memilah hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat gelai baru yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Apapun sudah selesai, Roh Kudus Engkau berkarya, jamah setiap orang di ruangan ini. Biar kami hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih Engkau menegur kami. Terima kasih Engkau menghibur kami, menguatkan kami, dan memberikan kami jalan keluar untuk terus percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus Tuhan. Dan Engkau yang mengangkat kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan untuk melewati segala sesuatu yang kami jalani. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini saatnya kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan sambil saudara memberi, kita juga